Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan terus semangat ya. Kalian pernah ngebayangin gak kalau hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang? Nah, di setiap perjalanan ini pasti ada yang namanya petunjuk arah, ada rambu-rambu, dan ada aturan supaya kita bisa sampai tujuan dengan aman. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang dekat banget dengan hidup kita, yang tanpa kita sadari selalu kita temui setiap hari. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Selamat datang pada materi mengenal pengertian dan macam-macam norma untuk kelas 7. Di video ini kita bakal mengenal aturan penting yang membantu kehidupan kita jadi lebih tertib dan nyaman. Kalian pernah tidak melihat tanpa sengaja seseorang melanggar aturan? Entah itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Misalnya kalau di sekolah tidak ada yang memakai seragam lengkap, membuang sampah sembarangan, atau melawan aturan tata tertib sekolah. Menurut kalian apa dampaknya? Apakah membuat orang lain juga merasa terganggu? Atau mungkin menimbulkan masalah baru? Coba kalian pikirkan ya, karena hal seperti ini berhubungan langsung dengan materi yang akan kita pelajari. Dalam video kita hari ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, pengertian norma. Kemudian kita akan mengenal macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita akan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Apa sih norma itu? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan menjadi tertib dan nyaman. Dengan adanya norma, kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa saling merugikan. Bayangkan jika kita tidak ada aturan, pasti hidup jadi berantakan dan kacau kan? Makanya norma itu penting banget. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ciri-ciri norma. Anak-anak, norma itu punya beberapa ciri penting yang membuatnya berbeda dengan aturan lain. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk ciri yang pertama, norma biasanya tidak tertulis dan sering berasal dari tradisi atau kebiasaan masyarakat. Misalnya, kebiasaan memberi salam ketika bertemu orang yang lebih tua. Meskipun orang tahu itu tidak tertulis, tapi semua orang tahu bahwa itu adalah perbuatan yang sopan. Untuk ciri yang kedua, norma dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ini artinya, aturan itu lahir karena masyarakat merasa aturan tersebut baik untuk diterapkan. Ciri yang ketiga, norma ditaati bersama-sama. Kalau semua orang mematuhi norma, maka aturan itu akan efektif dan membuat hidup lebih tertib. Ciri yang keempat, pelanggaran norma akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berbeda-beda, mulai dari teguran, tidak dihargai, sampai konsekuensinya sosial lainnya. Kalau begitu, apa sih manfaat norma dalam kehidupan kita? Ternyata banyak banget ya anak-anak. Dengan norma, hidup kita menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari. Norma juga membuat hubungan kita dengan orang lain di rumah, di sekolah, atau di masyarakat menjadi lebih harmonis. Kita bisa saling menghargai, menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. Bayangkan kalau semua orang menaati norma. Pasti suasana dimanapun terasa lebih menyenangkan, kan? Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai fungsi norma. Ternyata norma punya banyak fungsi yang penting dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama, mengatur tingkah laku setiap individu. Norma memberitahu kita apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya kita hindari. Yang kedua, norma menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan begitu, kehidupan sehari-hari jadi lebih aman dan teratur. Ketiga, norma juga berfungsi mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran. Kalau tidak ada norma, mesti setiap orang bertindak sesukanya. Keempat, norma juga membentuk identitas kelompok, sehingga kita bisa menggali nilai-nilai apa yang harus dianut suatu masyarakat. Kelima, norma meningkatkan solidaritas dan hubungan sosial, karena norma membuat kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir, sekarang anak-anak kita masuk ke bagian yang cukup unik dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu pohon norma. Coba kalian perhatikan pada video ini.
Pohon itu besar, tapi bukan pohon biasa, melainkan sebuah simbol yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita punya banyak jenis norma yang harus kita pahami dan kita terapkan. Di setiap dahan pohon terdapat macam-macam norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dahan-dahan ini menunjukkan bahwa norma itu saling berkaitan dan sama-sama penting untuk menjaga kehidupan kita supaya tertib dan harmonis. Layaknya pohon yang kuat karena akarnya kokoh, kehidupan kita juga bisa berjalan dengan baik kalau kita memang teguh norma-norma tersebut. Melalui pohon norma ini, kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban dan aturan yang harus dihormati, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang kita mulai mengenal jenis-jenis norma yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari Tuhan. Aturan ini diajarkan melalui kitab suci dari ajaran agama masing-masing. Sumber norma agama berasal dari wahyu Tuhan seperti Al-Quran, Alkitab, Weda, Injil, dan sebagainya. Tujuannya tentu saja untuk menuntun manusia agar beriman, beribadah, dan hidup sesuai ajaran agama. Yang mengawasi norma ini siapa sih? Biasanya yang mengawasi norma agama ini adalah tentu Tuhan sendiri, pemuka agama, atau kita sebagai orang yang beriman. Sanksi dari norma agama ini apa sih? Sanksinya bisa berupa pahala jika ditaati dan dosa jika dilanggar. Contoh sederhana penerapan norma agama ini adalah rajin beribadah, menjauhi larangan Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan bersikap jujur. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang norma kesopanan. Norma kesopanan ini berasal dari adat istiadat, kebiasaan, dan budaya masyarakat di suatu tempat. Tujuannya adalah menjaga manusia agar hidup harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Pengawas norma kesopanan ini adalah lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Sanksinya berupa hukuman formal. Sanksinya berupa teguran, celaan, atau dijauhi oleh lingkungan. Contoh penerapannya misalnya menghormati guru, berbicara sopan, berpakaian rapi, atau tidak memotong pembicaraan orang lain. Berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia yang membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sumber norma dari kesusilaan adalah suara hati nurani itu sendiri. Tujuannya untuk menjaga perilaku manusia agar tetap bermoral, jujur, dan sesuai dengan martabat manusia. Siapa sih yang mengawasi norma ini? Jawabannya adalah hati nurani kita sendiri, ditambah penilaian dari masyarakat sekitar. Sanksinya biasanya berupa rasa bersalah, penyesalan, atau gelisah ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang terakhir adalah contoh penerapannya adalah berkata jujur, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak melakukan kecurangan. Yang terakhir kita akan belajar mengenai norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi negara yang memiliki kekuatan mengikat serta sanksi yang tegas. Sumber norma ini berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah lainnya. Tujuan norma hukum ini adalah agar manusia tidak berbuat jahat, menjaga keadilan, dan melindungi hak serta kewajiban setiap orang. Pengawas norma hukum adalah aparat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksinya sangat tegas, misalnya penjara, denda, hukuman mati, atau ganti rugi. Untuk penerapannya adalah membayar pajak tepat waktu, menaati peraturan lalu lintas, tidak mencuri, dan tidak merusak fasilitas umum. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa hidup kita bisa tertib? Kenapa kita bisa tinggal di rumah dengan nyaman? Belajar di sekolah tanpa ribut, bahkan kita berjalan di jalan raya dengan aman. Nah, semua itu ada aturan tak terlihat yang mengatur perilaku kita setiap hari yang disebut dengan norma. Di rumah, norma membantu kita hidup lebih rukun dan harmonis. Misalnya, menghormati orang tua, menjaga kebersihan, melaksanakan kewajiban seperti merapikan kamar, atau membantu pekerjaan rumah. Kalau setiap anggota keluarga menjalankan norma dengan baik, maka suasana rumah jadi lebih nyaman dan hangat. Di sekolah, norma juga penting banget untuk menjaga ketertiban bersama. Contohnya, datang tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, dan menghargai guru serta teman-teman. Dengan menaati norma, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan suasana kelas menjadi lebih kondusif.
Nah, apa yang terjadi ya jika norma dilanggar? Tentu ada konsekuensinya. Kita bisa dimarahi, ditegur, bahkan diberi sanksi sesuai aturan. Tujuan sanksi bukan untuk membuat kita takut, tetapi supaya kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebelumnya, yuk tepuk tangan buat kalian semuanya. Kalian sudah hebat memahami semua materi tadi. Sekarang, waktunya kita uji seberapa kuat ingatan kalian dan seberapa mantap pemahaman kalian. Siap-siap ya. Untuk soal yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut apakah A. Norma kesopanan, B. Norma kesusilaan, C. Norma agama, atau D. Norma hukum? Coba tebak dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Dan jawaban yang paling tepat adalah norma agama. Bagi yang benar, kalian keren. Ingat, norma agama ini adalah fondasi kita karena mengatur langsung hubungan kita dengan Tuhan. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini tuh soal yang paling penting. Apa sih manfaat utama dari adanya norma di masyarakat? Apakah A. Membuat hidup sempurna, B. Membuat hidup tertib dan rukun, C. Membuat kebebasan, atau D. Membuat orang takut? Tarik napas, fokus, jawab sekarang. Oke, mantap. Jawaban yang paling benar adalah B. Membuat hidup tertib dan rukun. Norma itu bukan membatasi, tetapi untuk menjaga ketenangan dan keharmonisan kita bersama. Selamat anak-anak, kalian sudah berhasil menyelesaikan tentang norma ini. Ingat bahwa belajar norma tidak berhenti di sini. Mari kita bawa semangat ini ke kehidupan sehari-hari. Teruslah berbuat baik, jujur, sopan, dan jadilah agen perubahan positif di lingkungan kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.